Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk senang yang berlebihan ketika kita memiliki kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kita terlalu senang, kita berlebihan dalam rasa senang kita ketika Allah menitipkan nikmat-nikmat dunia kepada kita. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan di dalam Al-Qur'an peringatannya ketika Qarun, salah seorang umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang Allah titipkan nikmat begitu banyak, yang Allah menitipkan nikmat dunia berlimpah kepada si Qarun ini. Yang dengan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah titipkan itu, sampai dalam sebuah riwayat, kunci gudangnya saja, kunci tempat penyimpanan hartanya saja itu harus dipikul oleh banyak orang. Dan yang mikulnya itu bukan orang-orang kecil seperti saya. Ini orang-orang besar, yang besar dan tingginya itu Masya Allah, yang kuat-kuat, yang besar-besar. Dalam sebuah riwayat sampai 70 orang lebih yang mengangkat kunci gudang hartanya itu. Segitu banyaknya harta dunia, nikmat dunia yang Allah titipkan kepada Qarun. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ingatlah ketika Qarun, yang sesungguhnya Qarun ini adalah salah seorang dari kaumnya Nabi Musa, yang Allah titipkan kepada dia banyak kenikmatan. Suatu ketika kaumnya pernah memperingatkan si Qarun ini. Idza qala lahu qaumuhu la tafrah. Jangan terlalu bahagia, jangan terlalu senang, jangan over senang, jangan over bahagia, jangan berlebihan bahagianya dengan nikmat-nikmat dunia yang Allah titipkan kepada kita hari ini. Allah menutup ayat ini dengan apa? Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, Allah Jalla wa'ala tidak menyukai orang-orang yang senangnya berlebihan ketika dititipi harta dunia. Masya Allah. Nah, bagi kita yang Allah titipkan kenikmatan-kenikmatan dunia, harta dunia yang banyak, mohon jangan terlalu senang berlebihan. Karena terkadang kesenangan-kesenangan atau materi-materi dunia ini bisa membuat kita lupa kepada siapa yang memberikan nikmat-nikmat tersebut. Kesenangan kita terkadang menggelincirkan kita. Kita menganggap bahwasanya semua kesenangan yang ada hari ini pada saya, ini kan hasil usaha saya. Saya kerja siang dan malam. Saya sebagai ini, saya sebagai itu. Gaji saya besar karena saya bekerja sebagai ini di perusahaan ini. Wallahi tidak. Kita tidak perlu berbangga, berbahagia yang berlebihan dengan nikmat-nikmat dunia Allah titipkan saat ini. Karena Allah tidak menyukai itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah nggak suka orang-orang yang terlalu senang dengan kenikmatan dunia yang ia miliki. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, bahkan menyuruh kita untuk berbahagia, untuk senang dengan sebuah kenikmatan dunia yang lain. Jadi kalau tadi ada kenikmatan dunia yang Allah larang untuk kita tuh senangnya berlebihan atau senangnya gimana, nggak usah senang banget lah, nggak usah senang-senang yang gimana gitu, nggak usah, bahkan Allah larang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita, bahkan menyuruh kita, bahkan menjanjikan bagi kita surga kalau kita senang, bahagia terhadap satu nikmat Allah yang ini. Masya Allah. Kira-kira nikmat apa itu Bapak Ibu yang Allah muliakan? Siapa yang tahu kira-kira
Nikmat apa itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Nikmat yang kita diperintahkan untuk senang ketika mendapatkannya. Bahkan Allah menjanjikan surga kalau kita berbahagia dengannya. Sebaliknya, bahkan Allah menjanjikan kita neraka, mengancam kita dengan neraka kalau kita nggak bahagia dengan nikmat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd ayat 35 sampai 36. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimin yang punya mushaf, silakan dibuka surah Ar-Ra'd ya, ayat 35 dan 36. Ini juz 13 ya, ini juz 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia dalam surah Ar-Ra'd ayat 35 sampai 36. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirina an-nar walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Masya Allah. Perumpamaan dengan surga ya, yang Allah janjikan surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam surga itu mengalir banyak sungai-sungai di bawahnya. Terdapat banyak buah-buahan yang buahnya selalu berbuah dan rindang daunnya, rindang batangnya. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah janji yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar, dan Allah menjanjikan neraka bagi orang-orang yang kafir. Selain orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat selanjutnya, ayat ke-36 surah Ar-Ra'd, Allah menyebutkan kembali satu golongan yang Allah janjikan surganya. Siapa mereka? Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Yaitu orang-orang yang berbahagia dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka. Masya Allah. Yaitu orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka Alkitab, baik Taurat dan Injil pada waktu itu, dan mereka senang, mereka bahagia dengan turunnya Al-Quran. Masya Allah. Inilah kesenangan yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa merasa bahagia, merasa senang, dan mencari kebahagiaan ini, mencari kesenangan ini, yaitu kesenangan bersama Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya dengan keutamaan Allah, dengan karunia yang Allah berikan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya lah kalian hendaknya berbahagia dan senang. Apa rahmat Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang bahagia ketika Allah turunkan kepada mereka Al-Quran. Allah memerintahkan kaum mukminin, Allah memerintahkan orang-orang mukmin bahkan untuk berbahagia dengan nikmat Al-Quran. Kalau dengan nikmat dunia, Allah melarang kita terlalu bahagia. Kalau dengan nikmat dunia, Allah melarang kita untuk bahagia. Melarang kita untuk bahagia yang berlebihan. Yang kebahagiaan itu bisa melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita bahagia, namun bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kebahagiaan kita, maka tidak masalah. Tapi yang Allah larang adalah kebahagiaan yang berlebih, sehingga dengan kebahagiaan itu muncul rasa takabur, rasa sombong terhadap nikmat-nikmat dunia yang Allah titipkan kepada kita. Ini yang tidak boleh. Tetapi untuk nikmat Al-Quran, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita
Bapak Ibu yang Allah muliakan, memerintahkan kita untuk senantiasa bahagia dengan nikmat Al-Quran. Bahkan memotivasi kita untuk meraih kebahagiaan dengan Al-Quran. Baik dengan cara apapun, dan dalam situasi dan kondisi apapun, dan dalam posisi kita sebagai apapun. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaum muslimin, sedang pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang dapat kita kutip dari beberapa ayat yang saya bacakan tadi? Pelajaran penting yang harus kita garis bawahi adalah hendaklah seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kaya dan miskin, besar dan kecil, hitam dan putih, apapun kita, hendaklah kita berusaha sekuat tenaga untuk meraih kebahagiaan bersama Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang baru sekedar bahagia saja, sudah Allah janjikan surga, Bapak Ibu. Baru sekedar bahagia saja, ya Allah, bahagia sekali mendengar bacaan Al-Quran. Ya Allah, bahagia sekali bisa menyantuni anak-anak yang menghafal Al-Quran. Ya Allah, bahagia sekali di samping rumah saya ada TPA yang belajar Al-Quran. Ya Allah, Masya Allah. Ini di antara bentuk-bentuk bahagia dengan Al-Quran. Namun yang paling bahagia dengan Al-Quran adalah mereka-mereka yang berusaha untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita hari ini berusaha sekuat tenaga. Sekuat tenaga untuk menjadi orang-orang yang berbahagia dengan Al-Quran. Siapapun kita punya kesempatan yang sama. Bahkan sosok yang paling bahagia setelah seorang penghafal Al-Quran, setelah seorang yang mempelajari Al-Quran, sosok yang paling bahagia setelah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, setelah anak yang belajar Al-Quran, setelah seorang santri yang belajar Al-Quran, sosok yang paling bahagia adalah orang-orang tua mereka, ayah dan ibu mereka. Merekalah sosok orang-orang yang paling bahagia setelah anak-anaknya atau setelah keturunannya yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan tentunya mengamalkan isi Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, betapa bahagianya kita ketika kita mampu menghafal Al-Quran. Betapa bahagianya kita ketika kita bisa senantiasa intens berinteraksi dengan Al-Quran. Betapa bahagianya kita ketika kita bisa senantiasa membaca Al-Quran. Betapa bahagianya kita ketika senantiasa bisa mendengar bacaan Al-Quran. Dan betapa bahagianya ketika yang membaca Al-Quran itu bisa offline, bisa di depan mata kita, yaitu anak kita, mungkin cucu kita, saudara kita. Langsung kita lihat dia sedang memegang mushaf Al-Quran, langsung kita dengar bacaan Al-Qurannya. Masya Allah, inilah kebahagiaan yang luar biasa yang Allah janjikan. Dengan kebahagiaan itu surga, tajri min tahtil anhar. Masya Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Abi dan Umi, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya kita saat ini menjadi orang tua yang anaknya sedang belajar Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira buat kita para orang tua yang anaknya mempelajari Al-Quran. Rasulullah bersabda dari hadis Buraidah, dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bih." Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya baik kita yang baca Al-Quran, anak kita baca Al-Quran, istri kita baca Al-Quran, ya. Siapa saja yang membaca Al-Quran, wa ta'allama, dan dia mempelajarinya, mengkajinya, wa 'amila bih, dan mengamalkannya. Setelah ia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia mempelajari isi Al-Quran,
kemudian dia amalkan isi Al-Quran, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur, maka akan dipakaikan untuk kedua orang tuanya apa? Masya Allah, tajan, mahkota dari cahaya. Masya Allah, Masya Allah. Mithlu dhaw'ihi syams, dhaw'uhu mithlu dhaw'ihi syams, yang cahaya mahkota tersebut seperti cahaya matahari. Masya Allah, Masya Allah. Wa yuksa walidahu hullataini la taquma lahum ad-dunya, dan bukan hanya mahkota, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepada kedua orang tuanya jubah yang indah, jubah yang sangat mewah, yang tidak pernah mereka dapatkan, yang tidak pernah mereka lihat, bahkan tidak pernah mereka dengar di dunia ini sebelumnya. Kemudian fayaqulan bima kusina hadza, ya Allah, kenapa kami dipakaikan mahkota dan jubah yang indah ini? Jadi orang tua yang anak-anaknya senantiasa membaca Al-Quran, para orang tua yang anak-anaknya menghafal Al-Quran, para orang tua yang anak-anaknya mempelajari Al-Quran walaupun tidak mampu menghafalnya 30 juz, tetapi mereka senantiasa mempelajarinya dan mengamalkan isinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memakaikan mahkota dan jubah kemuliaan sebagai bentuk penghargaan bagi orang tua para penghafal Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang capek, yang lelah anak kita, ya, yang siang malam membaca Al-Quran, bangun di tengah malam menghafal Al-Quran, yang tiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi baca Al-Quran, hafal Al-Quran, pontang-panting, lelah sampai sakit, sampai kurus anak-anak kita menghafal Al-Quran. Tetapi lihat, manfaat itu semua akan kita rasakan. Perjuangan anak-anak kita di dunia, maka buahnya, nikmatnya akan kita rasakan. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbahagia dengan nikmat Al-Quran. Karena kenikmatan Al-Quran tidak akan pernah terputus, baik ketika kita masih hidup maupun sampai kita sudah wafat. Amal jariah dari mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, amal soleh dari menyekolahkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, ini adalah amal yang mulia, menjadi amal jariah bagi kita. Hari ini Masya Allah, kalau kita sedekah, ya, atau kita berwakaf untuk membantu masjid, ya, masih bisa masjid itu tidak dipakai, ya, masjid masih bisa diruntuhkan. Sehingga mungkin sebagian pendapat para ulama, kalau masjidnya sudah diruntuhkan maka wakaf kita pun terputus. Nah, hari ini kita berlomba-lomba. Kalau ada kesempatan berinfak, sedekah atau wakaf, berzakat di masjid, maka kita sangat senang untuk bersedekah, berwakaf, ya, berinfak untuk membantu pembangunan masjid. Tapi hari ini coba lihat masjid. Masjid bisa ditutup. Masjid bahkan bisa tidak ada jamaah. Bahkan yang paling parah, masjid bisa dihancurkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi lihat para penghafal Quran. Ketika kita wakafkan harta kita sedekahkan harta kita, baik untuk menyekolahkan anak kita sendiri atau menyekolahkan anak orang lain untuk menghafal Al-Quran, nggak ada istilah sholat nggak pakai Fatihah. Mau sholatnya di rumah, mau sholatnya nggak boleh ke masjid, tetap sholat itu wajib pakai Fatihah. Dan lihat apa yang dibaca ketika sholat, Al-Fatihah. Masya Allah, ketika kita mampu atau kita bisa bersedekah, berwakaf, berinfak untuk orang yang menghafal Quran, dia belajar satu surah dari Al-Quran, surah Al-Fatihah atau surah yang lainnya, dia pakai dalam sholat dia, meskipun sholatnya di mana saja, mungkin nggak bisa di masjid, nggak bisa di sini, tetapi dia sholat. Masya Allah, tidak ada kata-kata terputus amal soleh kita, amal jariah kita dengan ini. Maka pantas kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbahagia dengan nikmat Al-Quran. Ketika Allah memberikan nikmat Al-Quran kepada seseorang, maka yang bahagia, yang merasakan kebahagiaan bukan hanya orang yang Allah berikan nikmat Al-Quran itu, tetapi di sekeliling orang yang Allah berikan nikmat Al-Quran itu, keluarganya, masyarakatnya, penduduknya, maka semuanya kecipratan kebahagiaan dan keberkahan Al-Quran yang ia pelajari dan ia hafal. Masya Allah, Masya Allah. Maka pantas kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia dengan nikmat Al-Quran, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena fadilahnya besar sekali, keutamaannya besar sekali.
menjadi amal jariah yang tidak akan pernah terputus manfaatnya, bahkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh dari itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaum muslimin yang Allah muliakan, untuk meraih kebahagiaan bersama Al-Quran, tentunya kita butuh kesabaran yang besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga itu bukan dengan enak-enak. Allah menyiapkan surga itu bukan bisa dicapai dengan kenikmatan-kenikmatan hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga itu bukan tanpa rintangan, tanpa ujian, dan tanpa cobaan. Wallahi, coba lihat hamba-hamba Allah yang Allah paling cintai, para nabi dan rasul yang Allah janjikan surga kepada mereka, bahkan lebih besar ujiannya yang Allah berikan kepada mereka. Betapa besar kesabaran yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul kita. Padahal mereka adalah orang-orang yang Allah cintai, yang dekat sama Allah. Tetapi lihat betapa kesabaran mereka Allah uji. Bukan mentang-mentang Allah cinta kepada seseorang, ya Allah tidak menguji orang tersebut. Oh, saya cinta kepada si fulan, Allah mencintai si fulan, maka Allah memberikan dia kenikmatan hidup sampai matinya. Tidak. Bahkan yang paling besar ujian yang Allah berikan adalah kepada orang-orang yang dia cintai. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, para jamaah yang mudah-mudahan Allah muliakan, kita butuh kesabaran besar. Kita butuh kerjasama. Kita butuh keikhlasan yang besar. Bagaimana kebahagiaan Al-Quran ini bisa kita raih? Kebahagiaan melihat anak-anak kita sukses, mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kebahagiaan ketika anak-anak kita Allah titipkan kemampuan untuk mampu menghafal Al-Quran. Baik 30 juz, 1 juz, 2 juz, maka tidak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita yang telah mempelajari Al-Quran, yang telah susah-susah kita sekolahkan ke lembaga Al-Quran, ia mencintai Al-Quran dan termotivasi dan mencintai untuk mengamalkan Al-Quran yang ia baca dan ia hafal. Meskipun yang ia baca hanya beberapa halaman atau beberapa surah, atau meskipun yang ia hafal hanya baru 1 juz atau 2 juz saja. Maka itu lebih penting, itu lebih mulia, itu lebih harus kita utamakan. Bukan jumlah juz, bukan jumlah seberapa banyak hafalan anak saya. Tidak. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana anak-anak kita yang hari ini belajar Al-Quran. Kita, orang tua yang Allah titipkan anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, bahagia dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Apa gunanya kita belajar Al-Quran? Apa gunanya anak-anak kita sekolahkan ke ma'had tahfidzul Quran, tetapi kita nggak merasa bahagia dengan Al-Quran? Tetapi kita nggak merasa bahagia kalau anak kita mengamalkan isi Al-Quran. Yang kita permasalahkan hanya, kenapa sih kamu baru 1 juz? Kenapa sih kamu baru 2 juz? Teman-teman kamu sudah 30 juz, kok kamu nggak nambah-nambah sih hafalannya? Padahal pengamalannya, aplikasi anak kita terhadap Al-Quran jauh lebih baik daripada anak-anak yang menghafal 30 juz, 20 juz, atau 15 juz. Ini bukan berarti saya mengucilkan orang-orang yang menghafal Quran 30 juz. Tidak, saya alhamdulillah juga menghafal Al-Quran 30 juz. Saya guru Al-Quran, saya guru tahfidzul Quran, saya guru para hufaz. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan, bukanlah sebuah kemuliaan seseorang menghafal Al-Quran dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak mampu mengamalkannya atau tidak cinta kepada Al-Quran, tidak bahagia kepada Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran, ya, ada jadwal haflah Al-Quran, ada jadwal belajar Al-Quran online sama jadwal sepak bola, maka dia lebih memilih jadwal sepak bola. Na'udzubillah. Ini berarti dia tidak cinta sama Al-Quran. Ini berarti dia tidak bahagia dengan Al-Quran. Ada jadwal belajar online, ada jadwal setoran online tahfidzul Quran. Di sisi lain ada mungkin agenda lain, ada film atau mau nonton film atau mau jualan online atau sebagaimana dan selain sebagainya. Lalu kita kalahkan belajar Al-Quran, kita tinggalkan belajar Al-Quran. Na'udzubillah, berarti ini kita belum cinta sama Al-Quran, anak kita belum cinta sama Al-Quran, kita mungkin belum bahagia dengan Al-Quran. Maka mari yang paling penting untuk kita usahakan, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum ajma'in, abi dan umi, para orang tua dan kaum muslimin yang Allah muliakan, mari kita usahakan agar kita bahagia dengan Al-Quran. Mari kita usahakan agar kita senang dengan nikmat Al-Quran yang Allah berikan. Mari kita bahagia, mari kita senang dengan bersabar menuntun anak-anak kita belajar Al-Quran. Semua proses
yang dijalani untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka selayaknya menjadikan hati kita senang. Apakah itu anak kita yang menjalankannya, khususnya kita yang harus menjalankannya. Jangan mencukupkan diri kita hanya anak kita yang mempelajari Al-Quran. Ya, sudah cukuplah yang belajar Al-Quran anak saya saja. Sudah cukuplah tetangga saya, cucu saya, anak saya, keponakan saya yang belajar Al-Quran. Saya mengharap berkahnya saja. Tidak cukup. Orang tua, abi dan umi diharapkan juga bisa meraih keberkahan Al-Quran dengan cara berinteraksi langsung dengan Al-Quran, mencari waktu bersama Al-Quran, menyiapkan waktu bersama Al-Quran. Tidak cukup dengan anak-anak kita saja. Mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita untuk bisa menjadi orang yang hatinya bahagia dengan Al-Quran, dengan cara apapun, sebagai apapun, apakah sebagai yang mempelajari Al-Quran atau sebagai orang tua yang sedang anaknya mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kemuliaan kita, kebahagiaan kita, dan keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan pada sore yang mulia ini. Saya mohon maaf mungkin atas segala kekurangan yang terdapat pada penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian abi dan umi dan kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan kita Allah kumpulkan dalam barisan para penghafal Al-Quran yang Allah janjikan syafaatnya bagi mereka kelak di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakumullah khair, barakallahu fiikum.